Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube Putra Bogor. Hari ini bersama Bang Jai ada di kantor Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo. Kabarnya ada kegembiraan luar biasa dari pemerintah Desa Tenjo berkaitan dengan adanya orang gila yang selama ini orang tuanya tidak mau dibawa ke rumah sakit. Kepala desa dengan berbagai upaya memerintahkan jajarannya untuk mengusahakan membantu orang ini, tapi ditolak terus. Kali ini jajaran pemerintah Desa Tenjo bergembira, bersyukur ketika orang tua mengikhlaskan anaknya dibawa ke rumah sakit. Ini luar biasa apresiasi pemerintah desa, karena bukan kali ini aja, beberapa tahun yang lalu pun mendorong agar si orang gila ini dibawa ke rumah sakit. Nah, itu sahabat. Jadi ini gue datang ke Desa Tenjo, kantor desa, karena kabarnya sampai tadi lihat mereka semua tuh sangat senang ketika orang tuanya baru sadar bahwa anak itu harus dibawa ke rumah sakit. Pak Lurah sendiri langsung perintahkan supaya cepat dibawa ke rumah sakit. Begitu Pak ya? Pak Jelas ya? Artinya Kakak Ades ini dari dulu inginnya seperti ini ya? Iya Pak. Nah, jadi ini staf desa yang senyum-senyum karena bahagia. Pak Camat, Pak Sekam, Ibu Bupati, dia senang karena apa? Selama ini Pak Rudi memerintahkan berulang-ulang, tidak hanya staf desanya, RT-nya melobi agar dibawa ke rumah sakit. Begitu ya? Tapi itu sampai saat ini, baru kali ini semalam lurah menghubungi sekdesnya agar segera ambil langkah cepat, mumpung orang tuanya mau. Oke sahabat, kita nemuin tadi Pak Sekdes ada di atas. Kita akan cari tahu ini lantai menuju lantai 2, ruangan kepala desa, ruangan sekdes dan bendahara ini sahabat. Nah, kita akan temuin yang kata tadi Pak Sekdes WA ke saya bahwa lurah atau kades itu memerintahkan segera tindak lanjut, upayakan cara terbaik menangani orang gila yang kemarin di video disebutkan selama 22 tahun. Artinya lurah bahagia, lurah senang, termasuk sahabat lihat sendiri senyum semua di bawah staf-staf desa, karena ini yang mereka khawatirkan seakan-akan pemerintah desa nutup mata, padahal lobinya bahkan diakui oleh pihak korban. Itu bukan salah pemerintah desa, tapi mereka sendiri yang nahan. Nah, ini kegembiraan Lurah Tenjo, Rudi Hairudi, meluapkan kegembiraan meskipun dia sekarang ada di luar kota dengan keperluan lain. Dia memerintahkan sekdesnya kirim pesan singkat ke saya lewat WA bahwa kami akan secepatnya dan merasa bersyukur. Kita akan tanya Pak Sekdes Desa Tenjo, Bapak Asep. Oke sahabat, ini ruangannya Pak Sekdes. Nah, kita masuk ya sahabat ya. Assalamualaikum. Nah sahabat, kita kali ini ada di ruangan Sekdes. Gua nggak tahu nih, jangan kayak kemarin ada orang gila nonton gila jadi gila, jangan. Nih Pak Sekdes, ini benernya nih kabarnya yang beredar kepala Desa Tenjo tuh sampai loncat kursi. Yang bener itu mau dibawa, benernya tuh? Ya itu wujud dari segi yang namanya rasa syukur kita gitu ya. Kalau sampai loncat kursi mah enggak sih. Bohong. Artinya saking senengnya yang selama ini lurah merintahkan jajaran RT di lingkungan, tokoh masyarakat untuk tegur tuh orang tuanya, jangan sampai beban buat dia, utamanya beban buat pemerintah
yang ada di Kabupaten Bogor ini, begitu Pak? Ya, jadi kaitan Bapak Muhammad Yasin ya, yang kemarin sudah Beredar ya. beredar di YouTube. Jadi untuk yang namanya pemerintah Desa Tenjo sangat bersyukur ya dengan adanya bahasa mau atau siap dari orang tuanya untuk Muhammad Yasin itu sendiri mau dibawa ke yang namanya rumah sakit. Dari pihak desa sebenarnya dari tahun 2015, 2017, 2018 secara yang namanya kedesaan itu kita sangat yang namanya antusias gitu ya. Itu yang terekam gitu ya. Artinya di tahun-tahun itu yang terekam. Kalau yang tidak terekam banyak, secara tidak langsung kita selalu mengajak gitu ya, seperti itu, baik yang namanya kasih kesra langsung atau dari yang namanya RT dan juga RW gitu ya, yang bertujuan untuk membujuk orang tua tersebut mau dibawa anaknya tersebut atas nama Muhammad Yasin ke rumah sakit. Nah, pemirsa penonton, khusus yang ada di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Indonesia, ini pelajaran juga. Artinya masyarakat jangan mandang suujon kalau belum tahu, jangan wah kok didiemin aja kok. Tidak. Artinya bahkan sampai katanya, dan ini bisa dibuktikan nyata, bukan katanya lagi, pemerintah desa saking khawatirnya pihak lain menyalahkan sampai buat pernyataan untuk keluarga gitu, untuk bahwa itu mereka yang tanggung jawab, karena termasuk Pak Sekdes sendiri itu sampai hujan-hujan jeblok-jeblokan 2 hari sebelum ini juga nyari-nyari nih caranya orang yang bisa nembus dia, kagak ketemu. Nah ini, dan ini ingat sahabat penonton semua, jangan gagal paham nanti sujon lagi YouTube, wih kabar-kabar gak benar, kagak, artinya ini fakta. Jadi Pak Sekdes hari ini pun pagi-pagi udah masuk dia kontak saya ke kantor Bang, kita jelasin untuk persoalan, jangan gagal paham. Oke Pak Sekdes, kita lanjut. Ya, jadi supaya tidak jadi sebuah isu bahwa yang namanya pemerintah desa dengan dinas-dinas terkait juga ada sifatnya membiarkan gitu ya. Pemerintah desa juga bekerja sama dengan yang namanya puskesmas dalam hal yang namanya penanganan gitu ya. Karena kita takut itu menjadi sebuah prasangka yang tidak baik. Baik yang difasilitasi puskesmas juga ada yang namanya berita acara bahwa orang tuanya pada saat itu atau keluarga yang menolak ya, satu keluarga menolak untuk yang namanya difasilitasi. Nah itu jangan sujon, ini bukan katanya tapi bukti. Ingat, jangan wah nggak usah wah. Sekarang lihat aja orang tuanya mengakui, bahkan bukan hanya orang tua, adik-adiknya kakaknya mengakui bahwa kemauan mereka dengan awal mereka bisa merawat, bisa menyembuhkan, ternyata mereka tidak, sama sekali tidak disentuh medis. Mereka mengakui, iya, pemerintah desa mengakui, bukan tanda kutip, mengakui itu bukan tidak bergerak. Nah itu sahabat, dan itu jelas-jelas semua keluarga dia mengatakan bahwa itu keinginan mereka kan itu. Tapi Kades Rudi, gue dengar kabar sampai ngasih biaya operasional nih, siapa yang bisa naklukin tuh orang tua, kan gitu, ngasih hadiah dia. Capek kagak mempan juga, emang manusia kan tadi beda-beda. Nah ini Pak Sekdes, dia tadi, Bang, alhamdulillah katanya, ini mau ke kantor Bang, buset, itu bukti nyata kalau dia Desa Tenjo nggak peduli, ngapain manggil saya untuk jelasin, ya begitu Pak Sekdes ya. Ya itu sahabat. Betul. Jadi kita pemerintah desa Tenjo mengucapkan terima kasih, sangat-sangat berterima kasih kepada Bang Jai atas nama pemerintah desa ya. Pemerintah desa kepada Bang Jai dengan medianya, sehingga ada yang namanya kedekatan dengan masyarakat, sehingga dari segi yang namanya fungsi pemerintah juga terbantu seperti itu. Tinggal dari segi hal rasa syukur kami tadi, kita akan mensiasati langsung dari segi yang namanya atas nama Muhammad Yasin tersebut untuk dibawa ke yang namanya rumah sakit. Wede, hebat tuh.
Ini segini anak buahnya Kades Tenjo bro, buset. Nih tonton nih, ntar gua sama dia ke lapangan nengok kan gitu. Itu hebatnya Sekdes Tenjo. Karena apa? Dia kolektif kolegian dengan kepala desa. Artinya saling mendukung. Demi siapa? Demi rakyatnya. Nah rakyat juga jangan begitu, karena desa ini diisi dengan belasan ribu warga. Kepala desa dengan personal sedikit, keterbatasan anggaran yang dikucurkan oleh negara, mereka tidak nyerah, tetap mereka upaya. Begitu ya Pak ya? Nah artinya berapa Kades Rudi kan gitu ya nggak? Ini gua mau nanya nih, ini jadi unek-unek nih, bener nggak tuh Kades sampai bangun dari kursi loncat, wih bersyukur segera lakukan upaya atau langkah-langkah kan gitu, bener nggak? Apa hanya bercanda doang dia saking senengnya WA Sekdes segera susun strategi untuk disiapkan segala sesuatunya untuk dijemput dibawa. Gimana itu, bener nggak itu Pak? Ya, ya tadi ya itu sebuah rasa syukur Pak Lurah bahwasanya tadi seseorang atau keluarga gitu ya, tadi dari segi yang namanya faktor ininya adalah orang tua yang sangat begitu sayang sama orang tuanya, sehingga tadi yang awalnya nggak mau untuk dibawa karena mungkin punya pikiran lain sebagainya, terus juga sakitnya juga karena katanya gitu ya banyak amalan dan lain sebagainya, maka berbicara naluri kasih sayang orang tua nahan-nahan gitu ya, seperti itu. Jadi betul untuk yang namanya Bapak Rudi Hairudi selaku Kades Tenjo sangat bersyukur. Senang lah ya? Iya, loncat sih enggak. Terus sahabat tidak loncat, artinya saking seneng aja dia. Jadi langsung menginstruksikan kepada saya, Sep, langsung dikoordinasikan dengan kasih kesranya, tidak harus yang namanya berbicara atau berpikir dari mana anggarannya, karena memang kalau seperti itu tidak teranggarkan biasanya. Nah, hebat tuh sahabat. Lurah Rudi Hairudi langsung itu secara keseluruhan materinya nanti ada di saya. Buset. Yang namanya hebat tuh. Transportasi dan lain sebagainya. Nah, orang Tenjo, Bupati, Pak Menteri Sosial, nih contoh kayak gini nih, buset duit dia. Katanya mau jual kambing, canda. Bohong, Lurah nggak punya kambing. Artinya dengan cara apapun Kades Rudi akan melakukan buat warganya. Sahabat, itu saja. Nanti kita akan lihat langsung dengan Pak Sekdes ke lapangan. Dia akan mendata dulu, dia akan diskusikan dulu dengan orang tuanya, dengan keluarganya, gimana baiknya dan persiapan apa yang harus dilakukan. Pak Kades, Pak Sekdes tidak minta uang. Ingat, bahkan dia rela mengeluarkan uang demi warga. Oke sahabat, YouTube Putra Bogor. Salam juga buat kepala-kepala desa yang ada di Kecamatan Tenjo, di Bogor, di Jakarta, di Jawa Barat semuanya. Makasih atas tontonannya. Jangan lupa like, subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.